Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, kita kembali berjumpa dengan channel yang mengulas tentang pernikahan dan keluarga. Untuk itu, ikuti terus agar tidak ketinggalan informasi tentang pernikahan dan membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Apabila ada usul saran dan apa yang perlu dibahas dan diulas dengan segera, silahkan berikan komentarnya di bawah. Saudara-saudaraku yang tercinta, sekedar mengingatkan, agar dapat memahami dengan seksama, maka ikuti hingga selesai. Kali ini kita akan mengulas tentang perempuan-perempuan yang haram dinikah, atau perempuan-perempuan yang dilarang dinikahi, yang sifatnya temporer atau sementara. Sebagaimana ulasan tentang perempuan-perempuan yang haram dinikah, yang sifatnya selamanya, yang terbagi dalam 3 golongan, maka untuk perempuan-perempuan yang haram dinikah atau dilarang dinikahi, yang sifatnya temporer atau sementara, juga dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan. Siapa saja mereka? Mereka itu adalah 1. Golongan perempuan-perempuan yang akan dimadu atau dipoligami. Sebelum lanjut, perlu diketahui apa itu poligami. Poligami itu adalah seorang pria yang beristri lebih dari 1 dengan jumlah maksimal 4 istri. Lawannya adalah monogami. Monogami adalah seorang pria yang setia hanya dengan 1 istri. Oke, sekarang mari kita lanjutkan. Yang dimaksud perempuan-perempuan yang haram dinikah bersifat sementara karena akan dipoligami adalah perempuan-perempuan yang akan dijadikan istri kedua, atau yang akan dijadikan istri ketiga, atau yang akan dijadikan istri yang keempat oleh seorang pria yang telah beristri 1, 2, atau 3. Mereka itu dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu 1. Saudara-saudara perempuan istri atau saudari-saudari istri. Saudara-saudara perempuan istri atau saudari-saudari istri ini terdiri dari 4 macam, yaitu 1. Saudari istri sekandung. Maksudnya adalah perempuan yang menjadi saudari istri yang ayah dan ibunya sama, atau saudari seayah dan seibu. Yang kedua, saudari istri seayah, yakni perempuan yang menjadi saudari istri sebab ayahnya sama, tetapi berlainan ibu. Kemudian yang ketiga, saudari istri seibu, yaitu perempuan yang menjadi saudari istri sebab dilahirkan oleh ibu yang sama, tetapi berlainan ayah. Dan yang keempat, saudari istri sesusuan, yakni perempuan-perempuan yang menyusu kepada ibu yang disusu oleh istri. Dengan kata lain, antara perempuan-perempuan itu dan istri menyusu kepada ibu yang sama. Dalam hal ini, ibu yang menyusui itu bisa ibunya istri, ibunya perempuan-perempuan itu, dan bisa pula ibu lain, yakni bukan ibunya istri dan bukan ibunya perempuan-perempuan itu. Semua saudari tersebut tidak boleh atau haram untuk dimadu, haram dipoligami dengan si istri. Namun demikian, jika terjadi perceraian dengan istri dan iddah atau masa tunggu bagi istri yang bercerai telah selesai atau habis, maka mereka itu boleh atau halal dinikah, baik sebagai istri pertama maupun dimadu atau dipoligami, asalkan tidak ada larangan untuk dimadu atau dipoligami dengan istri atau istri-istri yang lebih awal. Yang kedua, bibi-bibi istri.
Yang dimaksud bibi-bibi istri adalah perempuan-perempuan yang menjadi saudara orang tua istri, baik sebab nasab atau keturunan maupun sebab susuan. Untuk jelasnya sebagai berikut. Seorang pria dilarang memadu atau melakukan poligami antara istrinya dengan 1. Perempuan yang sesaudara dengan ayah istri. Perempuan ini bisa jadi kakak maupun adik dari ayah istri. Kedua, perempuan yang sesaudara dengan ibu istri. Perempuan ini bisa jadi kakak maupun adik dari ibu istri. Dan yang ketiga, perempuan yang satu susuan dengan ayah atau ibu istri. Dengan kata lain, si perempuan menyusu kepada ibu yang sama dengan ayah istri atau dengan ibu istri. Semua bibi tersebut tidak boleh atau haram dimadu, haram dipoligami dengan istri. Namun, jika terjadi perceraian dengan istri, dan iddah atau masa tunggu bagi istri yang bercerai telah selesai atau habis, maka bibi itu boleh atau halal dinikah, baik sebagai istri pertama maupun dimadu atau dipoligami, asalkan tidak ada larangan untuk dimadu atau dipoligami dengan istri atau istri-istri yang lebih awal. Kemudian yang ketiga, saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, perempuan-perempuan yang menjadi kemenakan istri. Perempuan-perempuan yang menjadi kemenakan istri itu adalah 1. Anak perempuan dari saudara laki-laki istri. 2. Anak perempuan dari saudara perempuan istri. Dan 3. Anak perempuan dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan susuan istri. Semua perempuan yang menjadi kemenakan istri tersebut tidak boleh atau haram dimadu, haram dipoligami dengan istri. Namun, jika terjadi perceraian dengan istri dan iddah atau masa tunggu istri telah selesai atau habis, maka mereka itu boleh atau halal dinikah, baik sebagai istri pertama maupun dimadu atau dipoligami, asalkan tidak ada larangan untuk dimadu atau dipoligami dengan istri atau istri-istri yang lebih awal. Kemudian yang keempat, perempuan yang akan menjadi istri berikutnya bagi pria yang telah beristri. Seorang perempuan yang semestinya tidak ada larangan atau boleh dipoligami oleh seorang pria menjadi tidak boleh atau haram bila mana seorang pria sudah mempunyai istri dengan jumlah maksimal, yakni 4 istri. Tetapi menjadi boleh jika salah satu istri atau istri-istrinya tersebut dicerai dan satu di antara mereka telah selesai menjalani iddah. Selama iddah dari salah satu istri-istri yang dicerai itu belum selesai, maka perempuan yang akan menjadi istri berikutnya tersebut masih belum boleh atau haram dipoligami. Atau dengan pernyataan lain bisa dikatakan, jika seorang pria mempunyai istri 4, lalu salah satu atau beberapa istri dicerai, maka belum halal bagi pria itu menikah dengan seorang perempuan lain hingga selesainya iddah dari salah satu istri yang dicerai. Saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai, ulasan tentang perempuan-perempuan yang haram dinikah atau dilarang dinikah yang sifatnya temporer atau sementara, kita sudahi dulu sampai kelompok perempuan-perempuan yang akan dimadu atau dipoligami ini. Untuk selanjutnya, maka ikuti terus part berikutnya. Demikian, semoga menambah wawasan pengetahuan dan bermanfaat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.